Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah selesai membahas tentang dosa besar yang ketujuh, yaitu ar-riba. Dan kita insyaallah masuk pada al-kabirah ats-tsaminah, dosa besar yang ke-8. Aklu malal yatim dzulman. Makan harta anak yatim secara zalim. Sekalian, telah kita lalui pembahasan 7 dosa besar yang telah kita sampaikan. Yang pertama, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar yang kalau sampai wafatnya belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diampunkan oleh Allah taala dosa syirik tersebut. Yang kedua, membunuh jiwa. Yang ketiga, itu meninggalkan salat. Kemudian yang keempat, tidak membayar zakat. Yang kelima, uququl walidain. Kemudian kemarin kita bahas riba, sekarang kita bahas yaitu aklu malil yatim, makan harta anak yatim secara zalim. Yang dikatakan yatim, Bapak sekalian, anak yang belum baligh, yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sehingga kalau anak itu sudah baligh, statusnya dia bukan lagi yatim. Agama kita sangat memperhatikan berkaitan dengan keberadaan anak-anak yatim, yang termasuk ad-du'afa, ini orang-orang yang lemah. Walaupun anak yatim itu statusnya adalah dia orang kaya karena warisan orang tuanya, dia du'afa secara ini psikis karena ditinggal oleh ini orang tuanya. Memperhatikan anak yatim termasuk diantara salah satu jalan yang akan mengantarkan kita ke jannah. Jalan yang mengantarkan ke jannah sangat banyak. Satu diantaranya adalah memperhatikan perkara anak-anak yatim, sehingga Al-Quran bicara tentang anak yatim, hadis Nabi banyak bicara tentang anak yatim,
Dan Nabi sendiri dilahirkan dalam kondisi yatim. Sang ayah sudah tidak ada, sehingga beliau secara langsung merasakan bagaimana kondisi menjadi anak-anak yatim, merasakan bagaimana pedihnya berstatus sebagai anak yatim. Oleh karena itulah agama sangat memerintahkan kita untuk perhatian terhadap anak-anak yatim, dan menjadi salah satu di antara jalan untuk meraih jannah. Ana wa kafilul yatim hakada fil jannah. Kata Nabi, saya dan orang yang memelihara anak yatim, orang yang mengkafil itu ya dia memelihara dari sisi kebutuhan fisiknya, ya makannya, ya pakaiannya, termasuk kebutuhan pendidikannya, dan dia memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Saya dan orang yang mengkafil mengurus anak yatim hakada fil jannah, dengan memberikan isyarat, yaitu antara jari tengah dengan jari telunjuk, yang menunjukkan tentang dekatnya jarak antara Nabi SAW dengan orang-orang mereka memelihara anak yatim. Dan memberikan makan pada anak yatim termasuk diantara sifat al-jannah yang Allah sebutkan. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Dan diantara sifat alul jannah adalah mereka memberikan makan dari sesuatu yang dia sukai. Ada orang memberikan makan tapi makannya makan basi, makan sudah mau dibuang baru kemudian diberikan. Makan-makanan yang tidak suka baru diberikan, yang tidak layak baru diberikan. Adapun sifat alul jannah, dia orang yang ketika memberikan makan itu ala hubbi, yaitu di antara makanan yang dia sukai. Dan ini yang dilatih oleh Islam, oleh agama kita, untuk membuktikan tentang derajat keimanan kita. Sedekah, dikatakan Nabi bahwasanya sedekah itu adalah as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah burhan, tanda bukti. Tanda bukti apa? Burhanun ala sidqi imani, tanda bukti tentang kejujuran, kebenaran imannya. Kenapa? Karena asalnya setiap kita terhadap harta yang kita miliki itu adalah hubban jaman, pelit, sangat mencintai sekali, kecintaan yang sangat amat sehingga menjadi pelit, sehingga dia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali dia pikir untung. Maka di sekitar kita ini banyak orang yang asalnya pelit, tapi kalau sudah waktunya pilkada, pilkades, kemudian juga pil-pil yang lainnya itu nyah-nyoh menjadi dermawan dadaan. Karena perhitungannya, kalau saya nanti sudah jadi, modal saya bisa kembali berlipat-lipat. Memang orang pikirannya adalah ya ini untung rugi. Demikian pula seorang mukmin.
Kalau orang yang mereka tidak berangkat dari iman, perhitungannya itu, Bapak sekalian yang ngapunten, perhitungan duniawi, saya keluarkan sekian, nanti harapan saya akan balik sekian. Sehingga semuanya pikirannya adalah perhitungan duniawi. Seorang mukmin juga perhitungan, tapi perhitungannya adalah akhirat. Sehingga dikatakan seorang mukmin itu adalah tujarul akhirah. Mereka adalah orang-orang yang memang memasukkan dirinya dalam deretan para pedagang akhirat. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala serukan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang kalau kalian mau, kalian akan untung mutlak, yaitu selamatnya Anda dari azab yang sangat pedih. Yang selamatnya kita dari azab yang sangat pedih, Bapak sekalian, tidak bisa dibayar dengan nilai nominal berapapun, karena Allah katakan seandainya dunia dan sisinya itu wujudnya emas, atau dunia dan sisinya milik dia sendiri, bahkan dilipatkan 2 kali lipat, lalu dia ingin dengan itu dia pakai untuk menebus azab, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Sehingga betul-betul ya, ini harga selamat dari azab itu sangat mahal. Sehingga seorang mukmin, orang yang mereka orientasinya adalah orientasi akhirat, dan di dunia adalah memasukkan dirinya dalam deretan para tujarul akhirah, ini para pedagang akhirat. Termasuk ketika dia mengeluarkan sedekah, dia perhitungan memang dengan keyakinan berangkat dari iman dia, bahwa kalau dia keluarkan Allah akan ganti, Allah akan ini berikan keuntungan 10 sampai 700 kali lipat, sampai lipatan yang tidak terhingga. Bapak sekalian, sehingga ketika seorang mukmin mengeluarkan sedekah, termasuk dia memberikan makan yang dia sukai, ini adalah tanda bukti keimanan dia. Tanda bukti keimanan dia. Berangkat dari imannya, dia keluarkan sesuatu yang sangat dia cintai, dengan harapan Allah akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat kali, tetapi itu nanti, ini di akhirat, ini kelak. Bapak sekalian, kalau memuliakan anak-anak yatim, itu wayut imunat ta'ama ala hubbihi miskinan, mereka di antara sifat ahlul jannah adalah memberikan makan dari yang dia sukai, baik kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asiron, dan kepada para tawanan. Tawanan itu ada yang muslim, ada yang kafir, Bapak sekalian. Dan tawanan itu ya ini adanya di zaman ini setelah periode Madinah. Periode Mekah nggak ada tawanan karena nggak ada peperangan, sehingga adanya di periode Madinah dan seterusnya. Dan yang ditawan itu bisa muslim, bisa kafir. Dengan demikian termasuk di antara faedahnya bahwa memberikan makan itu tidak hanya sebatas kepada orang muslim, tetapi bisa termasuk kepada orang-orang kafir. Dan memang agama kita mengajarkan tidak terhalang, kita tidak terlarang untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita karena agama dan tidak mengusir kita dari kampung halaman kita. Sebaliknya, orang yang mereka berbuat buruk kepada anak yatim merupakan satu di antara jalan yang mengantarkan ke neraka, dan disifati oleh Allah termasuk di antara para pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah Anda tidak tahu, atau tahukah Anda siapa yang dikatakan tentang mereka yang mendustakan agama? Siapa itu yang mendustakan agama?
Ini orang-orang yang mereka afara'aita alladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka orang yang menghardik anak yatim, yang tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang miskin, menganjurkan orang untuk memberikan makan pada orang miskin pun enggak, apalagi dia berbuat atau terjun memberikan makan. Paling tidak kalau kita tidak bisa memberikan makan, ya ajak-ajak ini mengumumkan ajak-ajak untuk ikut serta memberikan makan orang-orang miskin. Menghardik anak yatim termasuk diantara disifati Allah dengan para pendusta agama, karena agamanya memang mengajarkan untuk memuliakan anak yatim. Fa'ammal yatima fala takhar. Kepada orang yatim, pada anak yatim jangan engkau hardik, jangan engkau bentak-bentak. Ini adalah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya berkaitan dengan akhlak terhadap anak yatim. Bapak sekalian, ketika kita menjadi pengasuh anak yatim, ada di antara yang perlu diperhatikan, yaitu jangan sampai kita terlibat dalam memakan harta anak yatim. Jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Jangan sampai dengan dalih kita mengurus anak yatim, tapi justru kita jadikan anak yatim sekedar kedok untuk mengeruk kepentingan pribadi, mendapatkan kepentingan pribadi, dan bahkan menzalimi hartanya anak yatim. Mari kita lihat di antara ayat yang beliau bawakan di sini dan juga hadis yang beliau bawakan dalam bab aklu malil yatim dzulman. Kita baca dulu ayatnya dan juga hadis Nabi, innalladzina yaquluna amwalal yatama dzulman. Sesungguhnya orang-orang mereka memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Innama yaquluna fi butunihim naran. Sesungguhnya mereka sedang memakan harta sedang memasukkan ke perut mereka ini api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan dilemparkan, dipanggang di dalam neraka. Bapak sekalian, ayat yang Allah sebutkan tadi termasuk di antara ancaman yang Allah ingatkan kepada mereka yang bermuamalah dengan hartanya anak yatim. Yang terkadang anak yatim itu yang dia sedang urus itu dia termasuk di antara anak yatim yang punya harta yang banyak atau memiliki harta warisan. Orang yang mengurus anak yatim itu ada yang kaya, ada yang miskin. Terkadang keluarga yang mengurus anak yatim dia juga dalam kondisi miskin, kekurangan. Memakan harta anak yatim dengan cara zalim, yaitu memakan harta yatim dengan cara yang tidak benar. Dia memanfaatkan harta yatim untuk kepentingan pribadi, untuk dia bisa dompleng menikmati harta anak yatim dengan kedok mengurus anak yatim. Harusnya kalau dia kaya, anak yatim dia muliakan, dia urus, dia pelihara, dia rawat baik-baik. Kemudian hartanya bisa dipakai untuk mengurus anak yatim tersebut, atau dia kembangkan sehingga harta yatim itu berkembang, atau paling tidak dijaga sehingga harta ini akan menjadi modal ketika anak yatim sudah mentas, sudah mulai dewasa, sudah mulai cerdas, sudah mulai bisa mengelola sendiri, kemudian baru akan diserahkan kepada yatim
diperintahkan kepadanya untuk modal kehidupan seterusnya. Ini adalah mesti yang dilakukan. Kalau yang mengurus anak yatim itu dia miskin, sekalian, boleh dia mengambil hartanya anak yatim sekedar untuk keperluan secukupnya atau daruri yang berkaitan dengan ibaratnya upah dia ngurus anak yatim, yang dengan batas yang minimal, karena kebutuhan makan harian yang memang dia sendiri tidak punya untuk bisa makan, dia bisa mengambil seperlunya untuk keperluan hariannya, bukan dengan cara yang zalim. Orang yang mereka makan anak yatim dengan cara yang zalim, maka Allah ancam sesungguhnya mereka sedang memasukkan ke perutnya yaitu api, dan dia akan dilempar ke jahanam. Dalam ayat yang berikutnya beliau bawakan ayat wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Sekalian, dalam kaidah agama kita, Allah Subhanahu wa taala ketika melarang sesuatu, termasuk Allah melarang wasilah-wasilah yang akan mendekatkan kepada muharramat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang zina, Allah Subhanahu wa taala menutup semua celah yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina, sehingga semua perkara-perkara yang akan mendekatkan pada perbuatan zina dilarang juga oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tingkat keharamannya berbeda. Dalam masalah zina Allah katakan wala taqrabu zina. Jangan kamu mendekati zina. Karena memang orang berbuat zina itu ada wasilah-wasilahnya. Sehingga di sana kita diajarkan oleh agama kita haramnya, mengumbar pandangan mata. Sehingga dikenal dengan istilah ajaran ghaddul basar, agar laki-laki mukmin dan wanita mukminah mereka betul-betul pandai-pandai menjaga pandangan matanya. Karena mengumbar pandangan mata itu adalah sama dengan dia melepaskan anak beracun dari anak panah iblis, yang dari pandangan mata kemudian bisa nancap di hati, kemudian syaitan akan membakar api syahwat, kemudian bisa membuat langkah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai kemudian terjadi perzinahan. Islam mengharamkan ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Ini yang juga akan mengantarkan kepada mudahnya terjadinya perzinahan. Maka jangan heran Bapak sekalian kalau kemudian kita melihat acara walimah pernikahan ala Islam itu tamu laki-laki perempuan dicampur. Yang masyarakat kita sebagian mungkin sangat aneh, akan berkomentar miring, ini aliran apa, cara nikahnya pun bedani dengan umumnya, orang umum. Kemudian juga sekolah Islam itu laki-laki perempuan dipisah. Karena memang ini adalah cara aman untuk kemudian betul-betul menjaga supaya tidak terjadi kemungkaran yang lebih besar. Islam mengharamkan khalwat, menyendiri antara laki-laki dan perempuan di tempat yang sepi, yang kemudian syaitan akan menjadi pihak ketiga yang membakar syahwat di antara keduanya. Islam mengharamkan dari pihak wanita yang menjadi daya tarik laki-laki. Islam melarang wanita untuk berdandan ala jahiliyah. Berdandan ala jahiliyah diantaranya adalah
pamer kecantikan dengan make up yang menor, atau dia berpakaian yang dikatakan oleh Nabi kasiat ariyat, berpakaian tapi hakikatnya telanjang karena saking tipisnya, saking ketatnya, banyak beleannya, sehingga ini semuanya termasuk dikatakan Nabi kasiat ariyat, kelihatannya berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Kemudian juga Islam melarang wanita untuk yaitu menderu-derukan, mendayu-dayukan suaranya. Fayat ma'allati fi qalbi marad. Yang suara yang mendayukan suara wanita ini bisa akan diantaranya akan bisa berdampak bangkitnya syahwat laki-laki yang punya penyakit. Nyun ngapunten, laki-laki itu tingkat syahwatnya beda-beda. Ada yang 450 watt, ada yang 900, ada yang 1300, ada yang 13.000, sehingga ini teratapannya dengan perempuan itu beda-beda. Di antara celah yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki adalah suara. Oleh karena itulah di antara yang dilakukan orang kafir, bagaimana menggerakkan perempuan untuk mengumbar suara, dan Islam ini mengingatkan, sangat mengatur masalah suara, apalagi perempuan. Jangan sampai perempuan kayak khimar. Perempuan itu mahkotanya adalah rasa malu. Tapi perempuan-perempuan di zaman kita diajari untuk menjadi khimar-khimar. Sudah pakai tampilannya telanjang, atau tampilannya berpakaian tapi kayak hakikatnya telanjang, suaranya itu menjerit-jerit, suaranya mendayu-dayu. Ini semuanya dididik menjadi wanita-wanita khimar. Dan Islam melarang yakni wanita memamerkan perhiasannya, memamerkan perhiasannya, atau membuat kode-kode yang kemudian bisa membuat laki-laki ini bangkit syahwatnya. Sampai Islam melarang wanita memakai parfum yang bisa menyengat, yang baunya menyengat, yakni laki-laki. Boleh pakai parfum tapi parfum yang tidak berbau. Ini semuanya adalah termasuk di antara cara Islam yaitu menciptakan moralitas yang aman, meminimalkan betul-betul jangan sampai terjadi kejahatan yang berkaitan dengan ini urusan laki dan perempuan yang memang punya daya tarik dan ketertarikan di antara kedua belah pihak. Tetapi kita diajarkan oleh para ini penyesat bahwasanya Islam model begini, Islam yang kolot, Islam yang zalim kepada perempuan, yang modern itu yang mengumbar perempuan keluar bebas dengan laki-laki nggak ada bedanya, dibuat sama saja karena merupakan hak asasi manusia. Ini adalah ajaran iblis yang kemudian akhirnya di masyarakat kita sudah tidak lagi terkendali moral. Pergaulan perzinaan sudah merata di mana-mana dan sudah sangat umum. Hamil sebelum menikah itu sudah menjadi hal yang sangat biasa dan sangat dimaklumi dan seterusnya. Bapak sekalian, ini perkembangan yang sangat dahsyat di tengah-tengah masyarakat, apalagi dengan pengaruh-pengaruh media yang ada. Termasuk dalam masalah urusan anak yatim, wala taqrabu malal yatim, jangan mendekati anak yatim dengan cara kecuali dengan cara yang baik. Artinya ini tidaklah dikelola harta anak yatim itu dengan cara-cara yang baik yang akan memberikan keuntungan terhadap anak yatim yang dia yaitu pelihara. Dan apabila dia betul-betul memperhatikan ini anak yatim dan memang terkadang terasa berat memelihara anak yatim dari sisi ya memenuhi kebutuhannya, dari sisi ini mengolah psikologisnya, terkadang ini terasa berat. Tetapi kemuliaan orang yang mengkafil anak yatim seperti yang dikatakan Nabi tadi, ana wa kafil yatim hakata fil jannah.
nanti di surga saya dan dan pengurus anak yatim seperti ini memiliki jarak yang sangat dekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis yang telah kita sebutkan kemarin-kemarin, memasukkan makan harta anak yatim termasuk di antara 7 dosa yang membinasakan. Ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan di dunia maupun membinasakan di akhirat. Semua dosa itu membinasakan baik dunia maupun akhirat. Di dunia paling tidak sekalian, kebinasan itu berkaitan dengan sempitnya kehidupan manusia. Dan sempitnya kehidupan itu bukan sempit, sempit berkaitan dengan materi, tapi hakikat kehidupan yang kita rasakan adalah kehidupan hati dan ruh. Orang dikatakan bahagia itu bukan karena hartanya banyak, bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena namanya terkenal, bukan karena dia memiliki wajah yang elok, tapi bahagia itu letaknya di dalam hati manusia. Dan itu hanya bisa diraih dengan cara dia berada di jalan-jalan yang benar, tidak menjadi para pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya ahli maksiat itu bahagia, nggak ada. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia successful, nggak ada ceritanya ahli maksiat, orang yang menyimpang itu bahagia, nggak ada. Karena kebahagiaan itu berkaitan dengan sejauh mana hatinya itu sesuai dengan fitrahnya, yaitu keimanannya kepada Allah Ta'ala. Di antara 7 dosa yang membinasakan itu telah kemarin kita sampaikan. Pertama syirik, kemudian yang kedua sihir, kemudian di antara yaitu kemudian yang ketiga membunuh jiwa tanpa hak, yang keempat yaitu makan harta riba, yang kelima di antaranya adalah yaitu makan hartanya anak yatim. Makan hartanya yatim, satu di antara ini dosa yang akan membinasakan ini seseorang di dunia maupun ini di akhiratnya. Bapak sekalian, sehingga dikatakan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang mengurusi hartanya yatim tersebut, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau yang mengurus harta yatim itu orang yang fakir, ini yang mengurus orang anak yatim ini orang yang fakir, maka hendaklah dia makan dengan cara yang ma'ruf. Makan dengan cara yang ma'ruf itu artinya dia bisa memanfaatkan hartanya anak yatim tersebut sesuai dengan kadar darurat yang dibutuhkan berkaitan dengan kepengurusannya terhadap anak yatim tadi, sehingga tidak termasuk orang yang makan harta yatim dengan cara yang zalim. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan bab tentang makan harta yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dan menggerakkan hati kita. Paling tidak seandainya di rumah kita tidak ada anak yatim yang kita pelihara, ya paling tidak ada sedikit atau banyak perhatian kepada anak yatim yang berada di tempat-tempat lain, baik yang di rumahnya orang lain atau yang di panti-panti asuhan. Kemudian juga ketika Nabi memberikan obat hati yang keras, itu diantaranya suruh ngusap kepalanya anak yatim, sehingga akan bisa melunakkan hati yang keras. Dan jangan sampai kita justru menjadi orang yang zalim, yaitu terhadap anak yatim, baik zalim berkaitan anak yatim yang di luar rumah kita, atau bahkan zalim dengan anak yatim yang sedang berada di dalam rumah ini kita. Demikian sekalian, supaya manfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.